Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan First Media Channel. Oke, pada video kali ini gua mau sharing ke kalian masih berhubungan dengan ngoding CodeIgniter versi 4. Nah, pada kesempatan video kali ini gua mau sharing ke kalian dan jelasin dikit lah apa itu view, fungsinya apa dan bagaimana cara menggunakan view. Sebenarnya tentang view ini gua udah sering singgung ya di awal-awal video tentang CI 4 ini, dan kali ini gua akan menjelaskan lebih lanjut lagi dari gimana cara menggunakannya, fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara mengirimkan data ke view. Oke, langsung aja tetap di video Fars Media. Oke, di awal tadi gua udah singgung sedikit bahwa pada video kali ini kita akan mencoba menerapkan yang namanya mekanisme view ya. Kan kalau kita tahu CodeIgniter itu kan arsitekturnya itu MVC, Model View Controller. Dan beberapa video kemarin gua udah sedikit jelasin tentang controller, dan sekarang gua mau coba jelasin tentang apa itu view, gimana cara menggunakannya, gimana cara mengirim datanya ke view. Oke, mungkin yang belum tahu fungsi dari view itu, sebenarnya fungsi dari view itu untuk menampilkan halaman website yang kita buat. Jadi di file view itu nantinya tuh akan banyak tag HTML, yang mana nantinya kalau misalkan view-nya sudah mulai dinamis datanya, nanti ada beberapa diselipin lah ibaratnya kode PHP, yang mana datanya itu nanti dikirimkan dari controller. Nah, gimana sih cara kirimnya, nanti gue jelasin pada video ini juga. Oke, pada video ini ceritanya kita mau membuat sebuah website yang sangat-sangat sederhana, tapi website itu masih statik. Maksud statik di sini belum menghubungkan ke database, atau datanya ya masih statik lah, ibaratnya semuanya masih hardcode di file view-nya. Gimana sih caranya? Langsung aja ya. Enaknya mungkin gue coba buat controller baru aja ya. Sini gue new file. Kita save dulu, misalkan nama controllernya apa ya? Pages mungkin ya, bisa nggak ya? Oke, kita copy aja dari sini biar nggak ketik ulang. Classnya kita sesuaikan, yaitu page, extendnya ke base controller. Kemudian sekarang, nah sebenarnya itu gampang banget ya guys. Kalau misalkan kalian ingin menampilkan view dari controller, itu cukup seperti ini sebenarnya. Return view, fungsi view. Kemudian di sini adalah nama file view-nya. Nah, di sini kan welcome message. Welcome message nih, kalau kita lihat ada di sini nih, folder views, kemudian welcome message. Nah, yang ini nih. Nah, makanya dia akan menampilkan tampilan ini, yang mana seperti ini tampilannya sih. Nah, ini welcome message nih, ada di file welcome message. Nah, sekarang kita coba buat baru ya, file baru lah ibaratnya. Jadi nggak ke welcome message lagi. Misalkan di sini kita membuat return view beranda, karena di sini gua mau membuat ya ibaratnya halaman home atau beranda lah ya biasanya ya. Kalau misalkan di web kan ada tuh halaman home atau beranda. Nah, oke, setelah ini ya kita ganti ke beranda, kemudian kita buat file baru di folder view di sini nih. Ada di sini ya, misalkan di app, terus ada di folder view, kemudian kita buat file di sini, klik kanan new file, save dulu, misalkan namanya beranda.php. Nah, untuk memastikan nih ya, apakah halaman page ini sudah bisa mengarah ke file beranda atau belum, kita bisa mencobanya kayak gini sih. Misalkan ya gini aja, H1. Biasa, hello world dulu. Kita save, kemudian ininya juga kita save. Kayak gimana cara aksesnya? Kalau misalkan kalian masih bingung cara aksesnya, bisa tonton video gue sebelumnya tentang controller dan URI routing.
Dan cara aksesnya kayak gini. Pertama domainnya ya. Domainnya ini copy aja lah. Kemudian di URI segmen 1 ini biasanya nama controller, bukan biasanya, harusnya. Nama controllernya apa tadi? Page. Karena kemudian nama metodenya index. Index itu sebenarnya udah default ya, jadi nggak perlu kita tuliskan lagi, sebenarnya udah bisa. Nah, kita enter. Nah, udah bener nih ya. Udah mengarah ke view yang benar nih. Hello world. Kalau misalkan kita ganti hello lagi. Oke, harusnya gini deh ya. Nah, misalnya gini nih, W-nya kita hapus nih. Nah, ini udah bener nih, mengarah ke view beranda ini. Nah, sekarang ya masa halaman page gini doang. Kita misalkan di halaman beranda ini ingin menerapkan sedikit yaitu HTML Bootstrap atau template dari Bootstrap, layout Bootstrap. Supaya ya lebih rapih sedikit lah ya. Nanti misalkan di atasnya ada navbarnya, kemudian ada footernya, di tengahnya baru ada kontennya. Oke, kita cobain deh ya. Biar cepat, langsung aja deh. Kita buka halaman getbootstrap.com. Kemudian ke docs. Kemudian ke bawah. Nah ini starter template-nya aja di copy biar cepet. Copy. Kalian paste di sini. Nah, save. Kita cobain reload lagi file ini. Nah, ini udah berubah nih teksnya nih karena udah sesuai sama bootstrapnya gitu dah. Biar lebih rapi, biasanya sih di sini di body itu pertama ada div yang namanya container. Kemudian di dalam div container itu ada class row. Kemudian di bawah class row itu ada column. Nah, jadi agak ke tengah gitu nanti teksnya nih ya, kita lihat perbedaannya. Oke, biar terlihat lebih rapi. Nah, ini agak ke tengah nih. Cuman kan misalkan nih kita ingin menambahkan navbar ya. Navbar tahu kan kayak menu-menu di atas gitu loh. Kalau di web. Nah, gimana sih cara nambahinnya? Ya pakai template aja lagi ya. Biar cepat, namanya masih contoh. Nav. Kemudian kita coba pakai navbar yang sini ada beberapa navbar yang bisa kalian gunakan. Ini navbar ya, navbar masih navbar sederhana lah ibarat ya. Masih simple dari bootstrapnya. Kalian bisa explore lagi sebenarnya lebih lanjut. Kemudian navbarnya itu kita taruh di dalam call ini deh. Hello world-nya nanti kita hapus. Nah, di sini kita taruh navbar. Duh, belum install buat ngerapihin lagi guys. Jadi harus dirapihkan manual. Ntar ya, navnya udah rapih nih navbarnya. Sekarang kita coba save, kemudian kita jalanin. Nah, ini udah ada navbarnya nih, baru ada home sama features. Kita coba edit deh. Di navbar kita ganti misalkan first media channel, misalkan gitu ya. Kemudian apa sih menunya? Pertama misalkan mau pakai bahasa Indonesia deh, beranda gini aja dulu, kemudian artikel, kemudian kita tambahin list 1 itu tentang about atau tentang kami. Kita save, kita coba reload. Nah, first media channel, beranda artikel tentang kami. Ini belum bisa berfungsi ya. Ini karena linknya belum gua taruh, nanti belakangan aja. Sekarang yang gua mau coba karena controllernya juga belum gue buat.
Sekarang di dalam ini kan kontainer di sini. Oh, di sini. Di sini kita bisa taruh misalkan kita bisa bikin row baru. Row. Kemudian kolom baru. Nah, baru di sini kontennya. Kontennya misalkan kita bikin hello world lagi ya. Atau nggak gini deh biar jelas. Ini adalah halaman beranda. Nah, ini adalah halaman beranda. Nah, sekarang gue mau coba nambahin footer di bawahnya nih. Untuk footer gue carinya ada di sini nih, MD Bootstrap Doc Standard Navigation Footer. Biar cepet ya, gue jadi bisa langsung nerapin gitu nih yang ini. Gue coba copy footernya. Nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Kita copy nih, masih pakai Bootstrap juga. Nanti gue sertakan linknya di deskripsi. Untuk footernya di bawahnya lagi. Di bawah sini ya, tapi masih dalam satu kontainer yang sama supaya rapih. Pakai row lagi boleh, enak sih pakai row lagi aja biar nah di sini kita copy. Waduh, banyak banget nih. Kita coba hapus yang ini biar nggak terlalu banyak. Grid column yang ini kita hapus. Kemudian kita coba rapihkan lagi di footernya. Oke. Sip. Di sini kita kasih tulisan misalkan Fars Media Channel. Di sini kata-katanya apa ya? Misalkan tempat channel YouTube tentang review dan tutorial IT, misalkan teknologi, ngoding, food, karena ada video tentang food juga di Fars Media Channel, bisa kalian lihat juga, atau makanan ya kalau misalkan kalian suka masak. Kemudian ada DIY kalau misalkan kalian ingin membuat sesuatu, bisa kalian cari inspirasi lewat Fars Media Channel. Kemudian untuk linksnya nggak usah banyak-banyak juga. Di sini beranda kita samakan dengan nav-nya ya. Artikel, kemudian di sini tentang kami. Nah, ini hapus saja. Nah, ini bisa kalian ganti sebenarnya, misalkan farsmedia.com.id kayak gitu. Ini nggak apa-apa, nggak gua ganti. Oke, Control save. Dan kita coba reload lagi. Dan ini adalah footernya. Footernya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang gue mau coba aktifin ini. Gimana sih nih caranya nih? Apa sih ini? Nggak tahu dari mana. Indonesia. Artikel beranda tentang kami. Gimana sih cara aktifinnya? Nah, ini harus ada bantuan controller lagi nih. Kita tambahin controller di sini. Misalkan kita tambahin fungsi di sini untuk kita buat view lagi, misalkan artikel. Nanti di sini mengarah ke file artikel. Artikel ya, boleh kayak gini. Terus kita coba buat view lagi baru. Klik kanan new file, kemudian di save.
artikel.php. Nah, isinya kita coba copy ya. Kita coba copy, kita bedakan di sini karena pada umumnya kan kalau di website itu navbar dan footernya itu akan tetap sama di semua page di website itu. Maka dari itu sini yang gue bedain hanya di kontennya aja. Di sini gue namain deh konten start konten, tapi di komen and konten. Nah, gini. Misalkan ini kan tadi ini adalah halaman beranda, ini adalah halaman apa namanya? Artikel. Save, dan sekarang gua mau benerin navbarnya dulu, navbar artikelnya biar mengarah ke arah yang benar, yaitu ke /page/artikel. Bisa nggak ya kayak gini? Save, kita reload. Aduh, ini bisa di disable nggak sih? Ini auto detect kayaknya. Coba. Oh, ini belum ada ya? Padahal udah gue tambahin navbar artikel. Loh, kok harus di reload nih? Ada error. Apa nih errornya tadi? Connection refuse. Oke, nanti gue coba cari errornya apa sebabnya. Ini kita reload lagi. Udah gue save belum ya? Udah. Oh iya, sorry. Ini karena ada di halaman beranda, maka di sini juga harus gue kopikan nih. Nah, kira-kira capek nggak nih kalau kayak gini ya? Di setiap halaman, kalau ada navbar yang diedit, kita harus ubah satu-satu. Melelahkan gak sih? Yang pastinya melelahkan. Nah, nanti gimana caranya biar nggak melelahkan, gua kasih tahu. Makanya tetap di video Fars Media ya. Nah, sekarang nih udah ada nih to page artikel. Udah bener belum? Tuh, ini adalah halaman artikel. Sekarang kalau ininya sekarang gue coba ganti juga ke root atau ke home-nya. Ini adalah yang mana yang gue ganti, salah kan? Ini juga harus diganti. Kita ke beranda. Nah, udah bisa nih terganti di sini. Ini adalah halaman beranda. Waduh. Bentar. Config-nya kita cek lagi ke roots-nya. Home index. Oke, kita ganti ke page. Salah ya gua. Page. Rootnya belum gue ganti ternyata guys. Sekarang kita reload aja. Nah, ini ada halaman beranda. Ini navbarnya udah berfungsi. Yang ini belum ya, belum gue bikin kan ya. Artikel, kemudian di beranda. Nah, sekarang kan tadi gue udah bilang ya kalau misalkan navbar dan footer itu biasanya sama di semua halaman pada website itu. Ya. Maka dari itu supaya kita nggak capek kayak tadi kan, kalau misalkan navbar satu berubah, semuanya harus diubah ya kan. Kemudian kita harus kopas navbar di semua file view. Itu kan sangat menghabiskan waktu ya, tidak efektif dan efisien. Nah, gimana sih caranya supaya kita hanya cukup menginisialisasikan navbar dan footernya itu satu kali aja. Jadi yang beda itu hanya kontennya aja. Gimana sih caranya? Caranya seperti ini.
Pertama kita buat view baru lagi, file view, misalkan di sini. Kita save dulu. Misalkan kita namakan ini adalah dem.php. Dem.php yang mana dem.php ini sebenarnya isinya HTML dari navbar dan footer. Yang mana nanti tengahnya itu ada kontennya kan. Nah, sekarang kita coba ke sini. Ini kita kopas aja semuanya, kita copy ke tem, bukan dem ya, tem. Aduh, susah lah nyebutinnya itu. Dem apa tem? Tem ya. Tem, kemudian Ctrl save dulu. Nah, di bagian sini kita akan menyelipkan sintak PHP, sedikit sintak PHP ada di view layout sini. Nah, ini namanya view layout yang akan kita gunakan. Yaitu di sini kita akan menyelipkan ini namanya nih. This render section. Kayak gini, bisa pakai kayak gini atau yang pakai sama dengan juga boleh. $this render section. Kemudian di sini kayak nama variabelnya gitu, terserah, yang penting konsisten. Misalkan konten. Nah, kayak gini. Nah, jadi ada intinya di sini si CI ini akan merender halaman atau section yang mana nama variabelnya itu konten. Nama variabelnya konten. Nah, gimana sih cara mengisi ibaratnya variabel konten ini? Nah, isinya itu ada di artikelnya ini. Artikelnya ini karena tadi kita sudah menginisialisasikan navbar dan footernya ada di file dem, jadi bisa kita hapus nih. Hapus aja ini. Jebret. Ini juga hapus sampai bawah. Jebret. Jadi cukup segini aja nih. Karena emang kontennya baru segitu kan ya. Namanya masih contoh. Nih, baru seipert gini nih. Nah, kemudian supaya ini bisa apa ya namanya ya? Si artikel ini bisa menampilkan navbar dan footernya juga yang ada di dem ini, maka di atasnya di sini kita pakai sintak apa ya? Gua lupa. Kalau nggak salah di extend kemudian layoutnya apa nih, kita akan mengextend layoutnya apa, nama layoutnya itu dem.php, dem aja kayak gini kalau nggak salah. Kita lihat dokumentasinya dulu supaya yakin. Nah, ini benar, extend default. Kalau gue tadi namanya dem.php. Kemudian, nah baru nih si codingan kontennya ini ibaratnya kayak kita kasihin ke variabel kontennya yang tadi kita inisialisasi di awal di file demnya itu. Caranya php di sini this bukan render section, apa ya perintahnya lagi ya, gue lupa. Di section. Nah, ini di section. Di section. Kemudian di end gak ya? Nah, di section. Nah, ini aja gue copy deh. Ini kita taruh di sini. Aduh, merepotkan. Di section konten. Nah, yang ini harus sama dengan yang ada di sini. Kalau misalkan di sininya kalian namainnya page, ya berarti di sini juga page kayak gitu. Kemudian ini kita copy lagi, di bawahnya kita end. Di sini end section. Ini hapus. Sip. Sip. Oke. Kita save. End section, bener kan? Nah, bener.
Nah, sekarang kita coba. Ini masih di halaman beranda ya. Oke, kita coba ke halaman artikel. Harusnya halamannya sama kayak tadi. Beda di sini doang. Nah, ini di halaman artikel nih. Itu halaman artikel tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang simple. Seperti ini doang di file artikelnya. Ini udah bener lah ya, ibarat sama kayak tadi yang sebelumnya kan. Nah, begitupun kita buat di halaman berandanya. Halaman berandanya berarti yang ini dihapus saja, tinggal dihapus saja. Yang footernya juga kita hapus. Kemudian ini ini kita rapihkan dulu deh. Nah, kita rapihkan di sini. Kemudian sama seperti artikel di sini kita tambahkan file externnya. Oke. Kemudian kontennya. Sip. Kemudian di sini kita end. Nah, jadi terlihat lebih simpel kan? Ini demnya yang akan dipanggil di hampir semua page, yaitu navbar dan footer isinya. Nah, sekarang kita reload lagi. Nah, ini udah terlihat lebih simpel kan ya? Sudah bisa kita menerapkan view layout ini. Nah, sekarang gimana sih caranya kirim data di setiap view-nya? Misalkan nih kan kalau kita klik di halaman beranda, title-nya ini, meta title-nya masih hello world. Kemudian ke artikel juga masih hello world juga. Nih gue mau misalkan ke beranda, ini meta title-nya misalkan beranda. Ketika ke artikel misalkan meta title-nya artikel. Gimana sih caranya? Kita ke page, kemudian di sini kita tambahkan variable array yang biasanya dan secara umum namanya data, kemudian array. Aduh. Ya, seperti ini. Kemudian di sini misalkan title, isinya apa? Kalau ini karena halaman indeks buat halaman beranda ya. Misalkan di sini beranda. Udah gini aja dulu. Kalau misalkan nambah data lagi tinggal koma, terus tambah apa lagi. Kemudian kita copy aja. Kita taruh juga di sini. Misalkan title-nya di sini adalah artikel. Nah, kemudian di sini untuk mengirimkan datanya pakai seperti ini caranya. Tuh. Nah, ini untuk mengirimkan si data array ini ke apa nih, kalau beranda berarti ke file beranda, kalau ke si artikel berarti ke file artikel. Kemudian di sini juga ke data. Nah. Sip. Sekarang gimana sih cara nampilin si title-nya ini atau cara mencetaknya ibaratnya? Kita ke ini temp. Kemudian ini kita ganti. Kita pakai PHP title gini. Nah, cukup seperti ini. Title ini adalah dari nama ininya ya. Nih, nama ini nih. Nih, gitu. Ini konsep array gitulah, cetak array biasa lah. Kita coba ya, save. Bisa nggak nih ya? Ternyata jadinya seperti ini. Oh, salah guys. Harusnya gini aja. Kalau mau pakai PHP harus pakai echo. Kalau pakai sama dengan ya kayak gini tuh. Ini halaman artikel, meta title artikel. Sekarang beranda.
Nah, beranda. Nah, sekarang gue juga mau modif dikit nih di navbarnya. Kan kalau ketika pindah halaman ke artikel, navbar yang aktifnya masih ke beranda aja ya. Nah, gimana nih caranya nih? Kita cobain lagi ya. Kita tambahin deh di sini koma. Atau enggak usah deh. Gini aja lah. Atau enggak? Ya biar kelihatan deh. Tambahkan di sini variabel nav deh, misalkan gitu. Ini nav untuk beranda. Ini kita tambahkan lagi. Nah, ini berarti artikel. Kita save, kemudian kita temp ke sini. Nah, di sini aktifnya ini nih kita mainkan nih. Kayak gini deh. Apa tadi? Nav sama dengan beranda aktif. Yang lainnya kosong. Ini kita copy aja ya. Ini namanya if apa ya? Kayak gini. Aduh, lupa gue namanya, ntar gue cari deh namanya. Kemudian di artikelnya kita tambahin di kelasnya di sini nih, kelas ini. Ini sama aja kayak inian if sih sebenarnya, if else gitu. Cuman gue lupa namanya apa ya, konsep apa ya kalau if-nya yang lurus begini ke samping. Artikel aktif. Coba bisa nggak ya? Ada yang salah nggak ya? Nah, nih, itu udah bener nih. Ketika ke beranda, beranda aktif nih lebih terang warnanya. Ketika ke artikel, nah, ke beranda juga udah bisa nih ya berarti navnya. Nah, pada intinya sih ini echo jika navnya si data dari sininya nav ini nih katanya namanya beranda, berarti cetak kata aktif untuk mengaktifkan nav beranda ini. Nah, ini juga dicek lagi, ini ketika navnya itu artikel berarti cetak kata aktif. Kayak gitu sebenarnya. Nah, sekali lagi ya gue contohin untuk membuat tentang kami. Nih gue copy aja. Sub kayak gini. Berarti di sini about aja, tentang deh. Tentang kami gini. Nah, nggak bisa lagi. Tentang. Ya, nggak apa-apa, tentang. Titlenya di sini tentang kami. Di sini tentang. Save. Nah, kita buat file baru di view. Save, misalkan namanya tentang kami.php. Nah, ya udah nih, karena tadi kita udah menerapkan view layout, kita nggak perlu lagi copy-copy navbarnya lagi, footernya lagi. Kita cukup kalau misalkan sesimpel itu atau simple aja. Nah, ini aja cukup kita misalkan kita copy di sini. Misalkan kita ganti di sini halaman tentang kami. Save. Udah cukup seperti itu. Jadinya di sininya kita ganti berarti ke halamannya apa nama filenya tadi, tentang kami. Save, kemudian demnya kita coba benerin juga yang ini, berarti ke /page/tentang. Kemudian ini kita kopikan lagi apa tadi kata-katanya, tentang. Udah cukup kayak gini. Jadi kita nggak perlu banyak edit di navbarnya. Kita reload.
Kita coba artikel. Nah, ini udah bisa nih ya tentang kami. Oh ya, yang ini belum nih. Nanti kalian coba edit-edit sendiri aja ya. Gimana caranya supaya jadi seperti ini. Ini kan linknya belum gue benerin nih. Nanti bisa kalian coba sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video gua kali ini. Mungkin videonya rada panjang ya. Tentang view, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengirim datanya, dan bagaimana cara menerapkan view layout supaya codingan view kita itu lebih efektif dan efisien. Nah, kurang lebihnya gua mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar pada video ini atau bisa juga lewat DM Instagram, dan tapi jangan lupa untuk follow IG dari Fars Media di farsmedia.official. Nanti gua sertakan linknya di deskripsi juga. Dan jangan lupa untuk share video ini kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like juga dan subscribe channel Fars Media. Tetap jaga kesehatan, dan untuk video selanjutnya nanti gua rencananya akan menampilkan data artikel di sini nih. Nih gua edit lagi file view-nya supaya di sini nanti ada table gitu yang menampilkan list dari artikelnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel Fars Media, dan bye bye.